Halo, selamat malam. Ya, hari ini kita akan ngobrolin adalah tentang eh, klaim untuk COVID-19. Yes, Komisi Nasional, hello, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain dan saya juga hari ini mau ngajak seorang narasumber yang beliau adalah seorang COVID survivor yang bisa sharing-sharing tentang bagaimana prosesnya di beliau selama klaim, selama melakukan pengobatan di rumah sakit. Thank you, thank you. Kita sambil nunggu narasumber, jadi hari ini bakalan seru banget. Hai Nevi Vina. Ya, kita hari ini akan happy-happy lah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagi pengalaman. Bagaimana orang-orang yang sudah melakukan pengobatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak terkena dengan COVID gitu ya. Dengan tetap memperhatikan adalah protokol-protokol kesehatan yang ada. Oke, kita sambil nunggu narasumber kita, Ibu Cantik yang hari ini akan bergabung. Ya, ini kayaknya sudah datang nih, cicinya sudah datang. Kita lihat sebentar ya. Sebentar. Kakak Sani. Ya, halo Popi. Sebentar, apakah sudah ada? Iya, sepertinya sudah hadir. Wih, apa kabar Kakak Sani? Halo, Ya, halo Kak. mau dipanggil apa nih? Kakak, Cici, atau Tante? Bus, nggak ada pilihan nama doang ya? Nama doang ya, Sani aja ya. Iya, Ya lah, nama aja. biar santai-santai lah kita ya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah Kan, ya tentang tentang ini ya. Gimana gimana iya, San? Apa kabar? kan gue much younger than lu kok. Oh, lu jangan gitu dong. Gue sudah memberikan lo ini loh. Lu jangan jangan menambah-nambah gitu dong. Ya, untuk teman-teman yang Ya, baru gabung, Sani adalah rekan saya ke apa namanya dan beliau kebetulan sudah pernah jadi apa ya, jadi pasien untuk COVID-19 gitu ya San ya. iya, betul. Di tahun Wah, 2020. tahun 2020. Bulan apa San? Hmm. Waktu itu kenanya di bulan September Mm-mm. dan Oh, September ya. iya, di September dan lucunya ternyata pas di ulang tahun juga. Oh, jadi hadiah ulang tahunnya adalah COVID gitu ya. Iya, cuman pas ulang tahun belum tahu kena. Oh, oke. Ya, ya. Jadi kenanya Mm-mm. pada saat ulang tahun itu ada kegiatan atau gimana, San? Nggak ada sih. Pas ulang Nggak ada tahun ya ya? cuman celebrate di rumah aja. Oh, lu sempat Mm-mm. melakukan tracing nggak? Maksudnya ini kira-kira kenanya di mana sih atau gimana gitu? Em, kalau 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 si virus itu bisa dilihat, mungkin lebih mudah Hmm. ya. Cuman karena nggak bisa dilihat, jadi nggak tahu Ah, dari mana. Cuman ya guessing-guessingnya sih kayaknya dari suami dulu karena oh, memang dia yang bergejala duluan. Nah, ah, kalau dari suami dari mana, kemungkinan besar most ah. likely-nya itu dari kantor dia. Oh, dari kantor. Oke, oke. Kalau lu Mm-mm. sendiri pada saat itu isolasi mandiri, sorry, bukan isolasi mandiri, maksudnya dalam melakukan protokol kesehatan nggak keluar-keluar atau lu masih keluar-keluar juga? Ada keluar-keluar, tapi cukup Oh, tetap jarang ya, oke. ya. Ha. Mm-mm, Jarang mm-mm. ya? Oke, Jarang, ya, ya, ya. jarang sekali. Mm-mm. Gitu. Oke. Jadi waktu kena juga sempet, oh bisa kena juga ya. Iya, karena kan maksudnya jarang keluar kan, dan kalau keluar Eh, pun katakanlah memang kerjaan gua kan agent dan perlu hmm, ngurusin klaim gitu kan. Nah, kalau misalkan hmm, ngurusin klaim pun turun dari mobil yang gua bawa tuh yang seperlunya doang, kayak misalkan handphone atau hmm. apa kunci mobil, udah tas aja gua tinggalkan bahkan dan handphone pun itu gua masukin ke dalam plastik. Jadi waktu kena mikir, oh kok bisa ya, karena dari mana ya, Hmm, gitu. oke, oke. Ya, ya, ya. Mm-mm. Terus rasanya waktu itu gimana? Sampai gejalanya sampai parah atau OTG atau hanya gejala ringan atau gimana, San? Ya, jadi pertama kan dari suami Hmm, demam, terus sempat mules-mules, hmm, sempat batuk juga. Pokoknya hmm. hampir semua gejala dia punya. Ya, terus Oh, ya, tapi
ditanya mau apa, mau swab nggak segala macam, enggak, kayaknya bukan kok gitu, dia bilang gitu Hmm. kan. Terus ya udahlah, pikir juga bukan kan karena kita jarang keluar rumah gitu kan. Terus nah mulainya itu adalah ketika gue makan kok beda rasanya. Gue sempet pilek, Hmm. tapi pileknya ini karena kurang tidur. Waktu itu gue masih megang anak kedua belum 1 tahun, jadi masih ASI ya. Jadi jam tidur tuh masih kurang cukup lah istilahnya. Nah, waktu waktu apa namanya, waktu pilek pikir oh mungkin karena kurang tidur. Nah, kalau pilek tersumbat hidungnya nggak bisa cium apa-apa wajar, bener nggak? Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tapi mulai mulai berasa anehnya waktu makan ya. Jadi di rumah Hmm. gua itu waktu COVID pokoknya banyak cemilan, cemilan dari yang sehat sampai yang bermicin. Oke. Nah, cobalah makan yang si bermicin ini. Loh, kok rasanya beda, nggak seperti biasanya, kok gurihnya beda. Nah, Hmm. dari situ udah mulai kepikiran. Terus penciuman berkurang, oh pilek wajar sih penciuman berkurang gitu kan. Jadi pikir ya sudah nggak apa-apa. Tapi kok kayaknya makin makin tiap hari kan terima terima broadcast orang ya, mengenai mengenai perkembangan COVID segala macam, apa Hmm. jangan-jangan gue COVID gitu ya. Cari-cari di Google gejala-gejala COVID, iya loh penciuman sama perasa. Nah dari situ sih Hmm. udah mulai curiga gitu. Oh, oke. Terus memutuskan untuk lakukan apa waktu itu, swab Swab, atau rapid dulu? swab. Oh iya, Swab gue ya. sempat rapid, gue sempat rapid, Hmm. gue sempat rapid tapi negatif. Hmm. Itu dia, gue sempat Oh. rapid dan negatif. Jadi 4 hari sebelum akhirnya gue memutuskan untuk swab, PCR swab, gue rapid test yang pakai alat itu negatif. Jadi Hmm. pikir, oh enggak lah ini bukan COVID gitu kan. Hmm. Terus tapi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gejalanya seperti itu pada saran untuk udah swab aja. Dan memang hari itu gue harusnya ada jadwal temenin nasabah untuk medical check up. Ya udah di situ Hmm. akhirnya gue memutuskan sekalian untuk swab, PCR swab Oh, oke. Dan di situ gitu. langsung ketahuan bahwa lo positif. Ya, swabnya di hari Sabtu, hari Hmm. Minggu tidak ada. Pada waktu itu masih jarang ya, swab itu masih Hmm. harus ke pusat hasilnya. Jadi Minggu tidak tidak tahu. Senin Senin malam lah baru dapat email gitu, baru tahu jadi Hmm. itu positif. I see. Jadi di keluarga itu yang positif lo sama suami lo. Ya, tetapi pada waktu itu suami berpikir udahlah gue nggak usah swab, udah pasti positif punya karena memang gejala Hmm. awal dari dia gitu. Oh, Jadi kita oke. berdua positif. Oh, I see. Di rumah lo ada siapa lagi? Di rumah ada 2 anak, satu Hmm. usia menjelang 4 tahun, satu Hmm. baru mau 3 tahun, satu baru mau 1 tahun. Kemudian ada mbak sama ada mertua. Oh, terus mereka gimana? Puji Tuhan mereka negatif semua. Mereka negatif semua. Oh, bisa Ya. gitu ya. Jadi dalam satu rumah itu bisa bisa apa? Kenapa di rumah lo melakukan suatu tindakan tertentu kah sehingga mereka bisa apa bisa terhindar gitu atau gimana? Kurang tahu ya. Jadi Hmm? sebenarnya gini, em, pada saat gua positif, mungkin Hmm? mereka juga positif, gue juga nggak tahu kenapa, karena akhirnya kita memutuskan untuk satu rumah itu di swab setelah gue opnam. Jadi gue sempat opnam. Ya jadi Hmm. setelah positif swab, setelah hasil positif, gue nggak memutuskan langsung untuk opnam, pikirnya isoman aja, makan obat sendiri, terus Hmm. minum vitamin segala macam gitu kan. Hmm. Nah, habis itu um, beberapa kali merasa nggak bisa tarik nafas dalam-dalam, nggak bisa tarik nafas panjang. Hmm. Terus, aduh, gimana nih ya? Terus kan komunikasi sama keluarga ya, komunikasi sama Ya, keluarga, sama saudara, diajarin untuk melakukan teknik proning. Jadi di US itu ada apa tuh? melakukan teknik proning seperti apa ya? Seperti
mirip-mirip gaya-gaya plank gitu. Jadi Oh, ke bawah, jadi badannya kayak kayak tengkurap kayak model push up, terus heeh, disuruh tarik nafas dalam-dalam. mm, Itu salah satu cara buat membantu pernafasan katanya. Nah, gue mencoba itu beberapa kali, entah salah, entah panik, nggak berhasil, nggak ngefek gitu. Jadi heeh, ya udah, itu malam. Besokannya berpikir kalau misalkan besok pagi masih begini, udah mau ke rumah sakit aja, mau cek paru-paru. iya, Nah, akhirnya ke rumah sakit terdekat di rumah, terus info sama UGD, terus mereka suggest untuk CT scan sama cek darah. Nah, mm. hasil CT scan-nya itu memang di paru-paru udah ada flek, udah ada Oh, bercak-bercak putih gitu. Cuman memang menurut dokter itu masih yang kondisi moderate, kondisi mild mm, gitu. oke, Itu sih. Jadi habis itu em, belum kepikir untuk opnam ya. Dokter hanya bilang boleh opnam, boleh enggak ya. Tapi kalau misalkan mau opnam, misalkan tidak mau opnam, ini hasil terpaksa kami laporkan ke Satgas, laporkan ke Dinkes, dia bilang. mm. Supaya apa? Nanti setelah dilaporkan, nanti akan ada petugas yang survei rumah, apakah rumahnya Mm, layak atau tidak untuk isolasi mandiri. oke, Nah, mikir, waduh gimana nih ya? Kalau misalkan dan satu rumah pasti akan disuruh swab semua. Satu rumah pasti akan mm, disuruh swab semua. Terus, waduh gimana nih kalau misalkan swab dan ternyata saya pikirnya itu cuma anak-anak. Kalau anak-anak positif, gimana kalau kitanya terpisah? Maksudnya di rumah sakit yang terpisah, misalkan harus harus opnam gitu kan? mm, Jadi pikir punya pikir, akhirnya itu memang memang keputusan terberat ya. Akhirnya saya memutuskan udah untuk ya udah opnam aja, supaya apa, supaya rumah oh, tidak diswab, satu rumah tidak diswab mm, dan tidak dilaporkan bahwa ya udah saya sendiri sudah diopnam gitu. mm, Tapi itikat baik dari suami saya ada melapor ke kelurahan, ada ini sorry mm, bukan kelurahan, ke Pak RT, bahwa mm, saya positif, dan mm. akhirnya satu keluarga disuruh karantina selama 2 minggu Oh, oke. gitu. Tapi Jadi nggak disuap atau diapain ya? Mereka keluarga nggak disuap enggak, atau diapain nggak ya? Oh, enggak, oke. enggak. Tapi makan vitamin sendiri, terus Hmm, suami hmm, di rumah pakai masker, semua di rumah pakai masker kecuali anak-anak hmm. gitu. Setelah gua Oke. pulang rumah, udah Hmm, negatif pulang rumah, baru gantian mereka yang diswab. Kenapa seperti itu akhirnya? Karena berpikir ya udah minimal guanya udah pulang dulu, gantian hmm. jaga anak. Iya, Sempat pikir iya. mau nitip anak ke orang tua, takut mereka bawa jadi carrier, jadi Betul. maksudnya bawa virus ke orang tua. Jadi benar-benar pada saat itu memang serba salah, semua keputusan kayak merasanya serba salah. Ya udah bawa dalam doa Hmm. aja, semoga ini keputusan yang terbaik Ya, gitu. itu harus memilih di antara pilihan-pilihan yang buruk soalnya ya. Betul, Nggak betul. ada, nggak ada pilihan yang bagus gitu kan. Semuanya jelek pilih yang mana ya? Yang paling bagus di antara yang jelek gitu kan. Iya, Oke. gitu Oh, sih. jadi itu ya alasannya kenapa memutusin rawat inap ya. Iya, Oh, oke. gitu. Terus selama selama lu rawat inap di rumah sakit gitu ya, itu Hmm. tindakannya apa aja sih yang dilakukan selama di rumah sakit? Em, jadi pertama kali, jadi kan kemarin masuknya itu ke rumah sakit PIK. Ya, rumah Hmm. sakit PIK di UGD-nya maksudnya. Oh, Pertama oke. kali CT scan sama Hmm. cek darahnya. Nah, Hmm. habis itu disarankan untuk entah itu isoman atau opnam. Nah, waktu yang opnam dia bilang di situ ada, tapi yang satu kamar berempat. Nah, Hmm. ngobrol punya ngobrol, suami nggak mau kalau saya masuk yang satu kamar berempat. Terus keluarga saya juga nggak mau, jadi akhirnya ya udah kita mencari opsi lain, rumah sakit lain. Terus Tuhan sungguh baik, entah tiba-tiba si dokter yang UGD itu bilang, mau ke rumah sakit Puri Medika aja nggak? Di situ kabarnya ada kelas yang VIP sendiri. Dia bilang Hmm. seperti itu. Ya udah, akhirnya ngobrol punya ngobrol,
dengan suami dan keluarga, ya udah akhirnya masuk ke Puri Medika. Nah, sampai di Puri Medika, masuk itu langsung dipasangin selang oksigen. Ya, dipasangin selang oksigen, dicek saturasi oksigen pakai semacam alat yang namanya oximeter yang dipasang di Hmm. jari ya, buat dicek saturasi oksigen seperti apa, tensi segala macam lah ya, seperti biasa pasang infus. Infusnya itu vitamin. Ya, jadi setiap hari rata-rata dalam satu hari ada suster yang ngecek cek saturasi oksigen, tensi segala macam, kurang lebih 4-5 kali lah, empat Oh, lima oke. kali. Terus habis itu ada obat-obatan, ya obat-obatannya obat-obatan umum yang memang untuk COVID sih. Terus sisanya vitamin gitu. Saturasi oksigen lo waktu itu berapa, San? Paling rendahnya? Paling rendahnya pernah di nggak rendah-rendah banget, masih 90 awal, sekitar 91 92. Oh, tapi normalnya itu di Mm-mm. atas 95 kan? Betul, normalnya di atas 95. Oke. Tapi memang sempat turun ya di bawah normal gitu ya. Iya, di bawah normal. Jadi ya memang kalau Hmm. misalkan lagi turun, ya udah suster suruh pasang selang oksigennya terus gitu. Tapi pada saat turun itu lo merasa sesak nafas atau gimana? Atau nafas berat Hmm, gimana? bukan sesak nafas, bukan nafas berat, tapi kayak nafas tuh nggak bisa tarik nafas dalam-dalam. Kan kayak kita kalau misalkan mau hela nafas, kan Hmm. tarik nafas dalam-dalam gitu kan. Nah itu nggak bisa, kayak seakan-akan nafasnya tuh pendek. Oh, oke. Kayak Mm-mm. habis kayak ngos-ngosan gitu lah ya. Ya semacam itu. Terus kadang Hmm. kan kalau mau tarik nafas dalam-dalam pakai mulut bisa gitu kan. Nah ini Hmm. mau pakai Hmm. mulut pun tetap nggak bisa Hmm. Oke, oke. gitu. I see. Terus itu berapa hari pengobatan? Di rumah sakit sekitar hampir 10 hari, hampir 10 10 harian hari. ya? Oke. PCR-nya berapa kali? PCR cuma 1 kali doang sih pas mau pulang. Pas mau Pas mau pulang, pulang. Oh, oke. pas mau pulang Jadi sekali. memang Mm, istilahnya kayak kita memang pada saat itu sudah melakukan kayak protokol kesehatan yang 14 hari isolasi, terus kemudian sudah itu, tapi pada saat itu masih PCR lagi ya. Kalau sekarang udah nggak usah PCR kalau nggak salah. iya, iya, betul. Hmm, I see, I see. By the way, Mm-mm. sebelum kita lanjut, kita mau sapa dulu nih teman-teman. Udah banyak loh yang apa, yang ikutan di sini. Ada Marvin, ada Mimi, ada Marlina, ada Santi, Devira, Suniawanti, Stephen Andi, Sandi Doang, Ricky Diput. Wih, banyak banget. Halo teman-teman, welcome. Thank you sudah ikutan. Kita hari ini sedang membahas adalah tentang bagaimana klaim asuransi kesehatan karena COVID, dan bersama saya sudah ada Sani. Beliau adalah sempat mengalami COVID-19 pada bulan September kemarin dan sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Barusan kita sampai cerita-cerita sampai ke perawatannya. Oh, ada Andi Wu ini dari Dumai. Wah, dari Dumai, jauh banget. Oke, kita lanjut lagi, San. Pada Iya, saat itu kondisi rumah sakit waktu itu gimana, San? Baik di Puri Medika rumah maupun di sakit. rumah sakit PIK. Jadi waktu itu eh, Puri Medika itu untuk berbeda ya, dia berbeda dengan rumah sakit pada umumnya ya, kalau menurut Mm saya. -mm, mm -mm, Jadi waktu masuk, gue nggak boleh turun mobil. Gue disuruh stay di dalam mobil, suami yang disuruh ngurusin apa namanya itu administrasi. Nah, mm, begitu administrasi selesai, baru akhirnya dibawa ke atas. Nah, em, selama ngurusin administrasi, suami udah cerita tuh, ada ambulans dateng, cewek ya, kondisinya tuh udah kayak sesak nafas, sesak nafasnya parah. Nah, tapi entah mm. kenapa, abis dia udah sampai, udah sempat turun, gak jadi akhirnya balik kembali. Nggak tahu kenapa, entah karena memang rumah sakit Puri Medika alatnya tidak memadai untuk yang kondisi yang sudah sangat urgent atau bagaimana, nggak tahu. Nah, habis itu ya balik lagi, sudah selesai administrasi, gue naik ke atas. Nah, waktu mau naik ke atas itu kayak masuk ke dalam satu gerbang, udah itu udah kayak perpisahan perpisahan dengan suami, udah nggak bisa dikunjungi. Habis itu langsung Oh, dibawa naik ke atas ke lantai 7, mm. udah selama 10 hari di atas
gitu. Hmm. Itu rumah sakit itu adalah memang khusus COVID atau dia juga ada apa namanya? Ada ini lain, ada untuk yang normal, ada untuk yang non COVID. Ada untuk yang non-COVID juga. Jadi di situ memang terbatas untuk yang COVID Hmm. dibatasin maksimal cuma 13 orang. Dia bisa nempatinnya. Dan itu ditempatin di Oh. lantai paling atas, di lantai 7. Oke oke. By the way, Mm-mm. apa namanya? Karena kita menyebutkan beberapa brand, mungkin disclaimer dulu ya bahwa kita tidak mewakili, merepresentasikan apa namanya brand-brand tersebut, baik rumah sakit maupun asuransi ataupun brand-brand lain yang kita sebutkan ke depan nanti. Dan kita juga tidak mewakili, hanya cerita ya, hanya sharing tentang pengalaman selama Sani di rumah sakit kemarin gitu ya. Iya. Oke. Nah terus satu rumah sakit cuma dibatasi 13 ya? Mm-mm. 13 itu setahu lu penuh atau masih kadang kosong atau gimana? Iya, ada kadang kosong. Jadi waktu yang gua masuk itu memang tadi pagi orang baru pulang. Jadi gua masuk ke kelas VVIP. Jadi VIP-nya Hmm. ternyata penuh, adanya Hmm. VVIP. Jadi gua masuk ke VVIP. Terus karena VVIP-nya cukup besar kamarnya, besar tapi isinya cuman ranjang dan TV aja. TV-nya juga jauh banget. Akhirnya gue bilang mau minta aja dong pindah ke kelas VIP kalau udah ada yang kosong. Jadi Eh, akhirnya besokannya udah ada yang kosong dipindahin ke VIP ya gitu. karena kalau VVIP biasanya karena keluarganya banyak yang datang kan, jadi Iya, butuh yang luas gitu kan. Nah ini iya, udah sendirian nggak bisa dikunjungin, kamarnya luas buat apaan gitu. iya betul. Iya. Oke oke. Terus kondisi waktu itu kan bulan September. Gua nggak tahu sih pada September itu apakah serame sekarang gitu untuk COVID. Tapi apakah waktu itu dokter atau susternya pada kewalahan atau gimana atau biasa aja? Em, Pada waktu itu mungkin terkategori penuh, tapi tidak sepenuh yang semembludak sekarang ya. Kalau sekarang Hmm. cukup cukup parah ya. Kalau yang dulu penuh, tapi ya masih masih under control dan kebetulan ada sampai sekarang masih komunikasi dengan dokter yang handle gua waktu kemarin outnam. Si dokter Oke. cerita bahwa yang 2 bulan belakangan ini, which is itu adalah Desember Januari, itu udah kasus-kasus yang cukup berat yang dia handle dibanding dengan kasus Hmm. yang waktu gue opnam di September. Yang waktu September itu masih yang terkategori ringan lah, ringan ke sedang. Nah, kalau Hmm. yang Hmm. sekarang ini tuh makin berat kasusnya menurut dia, gitu. Oh, oke. Mm-mm. Dan masih tetap 13 orang atau udah lebih? Masih tetap sama. Masih tetap sama ya. Oh, Mm-mm. oke oke Mm-mm. oke. Nah, Mm-mm. lu selama dirawat 10 hari itu untuk kategori lu kan kategori yang mild ya, jadi yang sedang ya waktu itu ya. Mm-mm. Selama 10 hari perawatan itu kira-kira habisnya berapa sih waktu keluar itu? Habis Waktu biayanya? habis itu hampir 80 juta dan Oh, setelah gue lihat billingnya memang dia dominannya di obat-obatan. Obat-obatannya yang mahal. oh. Jadi hampir Mm-mm. 80 juta. Padahal biaya kamar berapa tuh waktu Mm-mm. itu? Biaya kamar cuman 1,5. Biaya kamar jadi cuma 15 juta ya kurang lebih ya. Mm-mm. Mm-mm. lima Betul. belas juta dan sisanya 80 juta jadi kurang lebih 65 juta untuk obat-obatan dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Wow. Obat apa yang mahal, San? Gue sih nggak inget ya, nggak inget obatnya. Cuman ada antibiotik, ada Hmm? antibiotik beberapa antibiotik itu yang bikin mahal, sama Hmm? vitaminnya. Vitaminnya yang diberikan itu kayak cukup banyak waktu di rumah sakit. Berasanya Hmm. kenapa bisa dibilang banyak? Karena kalau kurang minum air putih, pasti udah air seninya jadi kuning, terus lebih Hmm. lebih susah untuk buang air besar jadinya. Jadi ya udah itu Oh. memang dari vitamin-vitamin itu dosisnya kayaknya cukup tinggi. Jadi digelontornya memang vitamin ya, biar meningkatkan imun sistem gitu ya. Iya, mm-mm. I see. Nah, eh, apakah biaya-biaya tersebut di cover oleh asuransi? Iya, ha-ha, di cover oleh asuransi.
kebetulan pakai Prudential, itu di cover semua. Mm-mm. Kalau yang di kasus gue kan gue ada ngambil namanya Prime Saver. Prime Saver itu kayak misalkan asuransi mobil ya. Asuransi Mm-mm. mobil, kalau per kejadian kan per klaim harus bayar 300.000. Nah, Mm-mm. gue ada ambil itu. Jadi ada sekian juta pertama yang gue harus bayar sendiri. Nah, tapi di luar daripada itu di cover semua, kecuali ada nombok sedikit di APD sama obat Mm-mm. herbal. APD dan obat herbal. Obat herbal itu dari rumah Ya, sakit juga atau lu pribadi? obat herbal dari rumah sakit juga. Itu sih lebih ke arah ini Oh, sih sebenarnya nambah nambah nafsu makan. oh, oke. Mm-mm, Ya, ya, ya. mm-mm, mm-mm, Jadi semuanya di cover kecuali adalah untuk APD dan biaya tadi yang namanya Prime Saver tadi ya. mm-mm, mm-mm. Oke, nah, untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu tentang produk yang diambil oleh Sani, Sani itu jadi punya asuransi adalah kartu Black Card yang dari Prudential, yang mana kartu ini memang membayarkan seluruh biaya pengobatan. Jadi nggak pakai plafon-plafonan, dia cuma ada limit tahunan, dan limit tahunannya minimal adalah di angka 2 miliar gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma 80 juta masih jauh lah ya dari 2 miliar ya. Dan Amit-amit nggak kartu mau pakai lagi. iya. Dan kartu ini sendiri juga memiliki beberapa fitur. Jadi selain tadi dibayar sesuai tagihan, itu dia juga punya fitur adalah bisa memberikan premi yang lebih murah, tapi nasabah ikut menanggung sedikit biaya apabila masuk rawat inap gitu. Nah dalam kasus Sani kalau nggak salah lo bayar prime saver 4 juta ya Sani? Iya, 4 juta. Oke, jadi dari kasusnya Sani ini adalah dari biaya 80 juta total biayanya, maka Sani bayar hanya 4 juta rupiah saja dan sisanya itu di cover oleh si asuransi gitu. Mm-mm. Waktu itu klaimnya itu reimburse atau cashless kan? Cashless. Udah Cashless. Oh, cashless jadi ya, langsung masuk rumah tinggal sakit. tunjukin aplikasi doang malah ya sekarang ya? Iya. Atau pasti pakai kartu? Mm-mm. Pada waktu itu dia masih minta kartu, Hmm. tapi kita jelasin bahwa sebenarnya udah nggak perlu pakai kartu. Ya udah, dia juga konfirmasi ke Prudential, ke PMN. Hmm. Ya udah, Hmm. saya diterima tanpa kartu, tinggal nunjukin itu di email aja Hmm. e-cardnya Hmm. Oke, gitu. ada beberapa teman-teman yang takut kalau misalkan kalau saya pakai asuransi ntar dipersulit pada saat masuk atau dibilang kamarnya kok penuh lah atau gimana, itu bener gak sih? Enggak sih, enggak. Malah somehow gue merasa kalau kita bilangnya insurance atau pribadi, mereka Mm-mm. welcome welcome, welcome aja. Heeh. Oke. Terus Mm-mm. selama mereka mau ngambil tindakan, apakah ada proses? Oh harus konfirmasi dulu nih ke asuransi atau gimana? Atau langsung langsung aja baik-baik Em, aja? di case gue nggak ada sih, nggak ada, nggak ada yang perlu disetujui atau dikonfirmasi gitu, nggak ada. Oh jadi semuanya baik-baik aja, Mm-mm. lancar-lancar aja gitu lah ya? Iya betul. Oke, iya ya. Mm-mm. Nah, San, kemarin itu gue sempat lihat bahwa lo menyarankan untuk para pasien atau para penderita atau orang-orang yang bukan penderita lah ya, nggak jangan menderita kayak sedih banget. Orang-orang yang terkena COVID gitu ya, yang terkena COVID untuk melakukan isolasi mandiri aja deh, nggak usah ke rumah sakit. Kenapa sih lo Mm-mm. sampai ngomongin seperti itu? Padahal lo sendiri kan dirawat gitu loh. Mm-mm, mm-mm, betul. Jadi memang sebenarnya waktu yang gua mau opnam itu juga sebenarnya udah menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa sebenarnya awalnya tuh nggak mau opnam? Kenapa? Em, gua pribadi tuh memang punya tingkat empati yang tinggi ya. Jadi kalau melakukan segala sesuatu tuh kayak langsung mikirnya tuh ke mana-mana dulu, mikirnya ke orang Hmm. banyak, efeknya tuh seperti apa. Nah, waktu yang Hmm. gua opnam, gue berpikir, waduh gimana ya? Kondisi gue sebenarnya bisa isoman, tetapi gue mengambil jatah orang dalam tanda kutip, ya, mengambil jatah orang seharusnya mereka yang lebih membutuhkan. Nah, tapi di satu sisi gimana dong yang di rumah gitu kan? Gue nggak bisa mikirin apa maksudnya nggak bisa menyelamatkan yang lebih besar, mendingan gue nyelamatin yang lebih kecil dulu, ibaratnya gitu ya gampangnya. Nah, Hmm. akhirnya makanya kenapa memutuskan opnam. Terus makin kemari di mana yang rumah sakit udah makin full ya. Sebelum yang rumah sakit full pun ada beberapa nasabah gue juga yang
positif COVID ya. Dan mereka, gue suggest untuk udah isolasi mandiri aja. Isolasi mandiri lebih enak kok. Jadi gue bilangnya di rumah sakit itu nggak enak. Nanti dipasangin infus terus, nggak boleh copot, itu nggak enak, mendingan di rumah aja. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah lebih ngasih tempat buat yang lain yang lebih membutuhkan, yang lebih urgent gitu. Nah, puncaknya itu waktu kemarin nasabah gue punya nyokap, walaupun dia bukan nasabah gue ya, nyokap dia nggak bukan jadi nasabah Prudential, lagi urgent banget, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ke rumah sakit mana, udah sesak nafasnya udah cukup parah. Nah, di situ, aduh gimana nih, ini benar-benar full, gue telepon kemana-mana full, padahal sebelum-sebelumnya gue masih bantuin beberapa orang masuk ke rumah sakit, itu masih mudah. Nah, yang ini benar-benar tuh susah sekali. Nah, akhirnya di situ gue benar-benar terpanggil, gue berpikir, kalau gue sendiri yang sounding ke nasabah-nasabah gue dan tim gue punya nasabah, itu kayaknya kurang apa ya, Kurang gaung. yes, kurang gaung jadinya. Nah, akhirnya gue terpanggil buat udah minimal dari tempat kita lah, dari agensi kita, gue bilang bahwa buat kondisi-kondisi yang tidak parah, ya udah isoman aja. Kenapa? Dengan begitu kita sudah menyelamatkan, memberikan tempat buat orang lain. Yang terpikir apa sebenarnya? Gue sih nggak mikir yang sampai yang jauh-jauh banget, enggak. Gue berpikir gimana kalau keluarga gue sendiri tuh yang lagi urgent, yang butuh tempat di rumah sakit, dan gue sendiri juga nggak bisa bantu cari space untuk mereka. Nah, gue sih berpikir seperti itu aja. Karena apa ya, melihat kondisi sekarang, beberapa kasus ada yang nasabah dari tim gue, mereka bilang cuman kayak demam, kayak pilek, tapi mau opnam gitu kan maksudnya lebih baik tempat itu diberikan kepada yang benar-benar urgent sekali. Dan benar, setelah gue post di Instagram, ada beberapa nasabah yang komen, iya loh, kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu, sorry, bukan di luar negeri, kalau benar-benar dianalisa Indonesia yang benar-benar parah dan di opnam itu tuh sebenarnya cuma 2-3% saja sebenarnya. Sisa daripada itu sebenarnya bisa isolasi mandiri gitu. Seperti itu sih kok. Oke. Oh, oke. Terus dari apa namanya? Kalau yang sepengetahuan lo sekarang ini, emang susah banget nyari rumah sakit? Susah banget kok. Susah banget. Kebetulan beberapa hari belakangan ini gue ada bolak-balik rumah sakit buat ngurusin klaim, dan itu kondisi rumah sakit termasuk di UGD-nya itu full sekali ya. Berasanya di mana? Sebelum tahun 2021 kalau gue ke rumah sakit parkiran itu masih kosong kok. Nah, tahun ini tiap kali gue ke rumah sakit cari parkiran itu susah sekali. Sampai gue berapa kali muter-muter itu nggak dapet gitu. Dalam kondisi di mana orang sebenarnya masih takut untuk ke rumah sakit ya? Iya, betul. Berarti Ya, kan kalau udah ada kondisi, dan memang kalau kita dengar-dengar sekarang udah cukup banyak yang terpapar COVID. Ya, kemarin Gitu. ada satu info bahwa sekarang ini rate dari orang-orang yang tes swab di klinik itu mencapai 50% yang positif. Dalam artian adalah kalau zaman sebelum-sebelumnya ini itu mungkin paling cuma 20%, 10% gitu, dari 10 hanya 1 atau 2 lah yang ini. Nah, sekarang dari 10 itu ada 5 yang positif. Artinya adalah apa? Dan itu belum tentu semuanya kan dilaporkan ke Dinkes kan. Gue nggak tahu sih protokol kerjasama antara laboratorium dengan Dinkes itu seperti apa untuk tracingnya gitu kan di Indonesia gitu ya. Kalau di luar negeri pasti di luar negeri juga tergantung ya, luar negeri yang mana gitu. Tapi ada beberapa negara yang sangat-sangat ketat kan untuk melakukan tracing kan. Betul, Nah, kalau di betul. Indonesia kan boleh dibilang nggak terlalu ketat. Bener. Dan sebenarnya dari swab gue yang pertama, gue nggak mention deh nama rumah sakitnya. Dari swab gue yang pertama itu gue nggak dilaporin ke Dinkes.
Makanya Hmm, gue nggak dikontak dari Dinkes sama sekali, dari Satgas Covid gue nggak dikontak sama sekali. Makanya baru tahu iya. waktu gue ke rumah sakit tik gitu. Ya, ya karena ya ada beberapa ini juga lah, ada orang-orang juga yang maksudnya dalam artian yang sudah punya gejala pada zaman itu, pada masa-masa itu di mana masih belum jelas kan peraturannya kan. Pada masa itu ada beberapa orang yang kena gejala tapi kemudian aku males lah untuk periksa-periksa, udahlah nggak usah periksa-periksa karena kenapa kalau di kalau diperiksa malah takut di tracing dan lain-lain kayak kayak gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini Ya, juga memang kita nggak bisa tutup mata lah ya bahwa hal ini memang betul. ada di lapangan gitu kan ya. Iya. Iya iya. Oke, nah tadi lo kan menyarankan nasabah-nasabah lo untuk isolasi mandiri. Nah Mm-mm. pertanyaannya yang banyak muncul adalah apakah lo menyarankan itu hanya supaya biar lo nggak pusing, nggak repot untuk ngurusin klaim, atau kemudian biar asuransinya nggak usah bayar klaim, atau gimana peraturannya gimana sih sekarang? Oh, oke. Enggak, justru justru waktu yang gua melakukan himbauan itu bukan karena gua Hmm, malas ngurusin klaim, malah hmm, terhadap nasabah-nasabah yang COVID, ada yang sampai gua kirimin vitamin dan obat-obatan cukup banyak gitu loh. Nah, entah ya, mungkin mungkin kayak kayak menjawab doa ya. Akhirnya beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 2 sampai 3 hari kemudian, akhirnya Prudential launching. Ya, Prudential hmm, launching, Prudential memberikan kebijakan untuk bisa melakukan reimbursement jika melakukan isolasi mandiri atau melakukan rawat inap di hotel atau fasilitas yang ditunjuk rumah sakit. Wah, waktu itu gue hmm. bener-bener happy banget sih kok. Gue bener-bener happy banget. Seketika gue baca itu, gue tipe orang yang nggak suka baca nggak suka baca apa detail pemberitahuan seperti itu ya. Tapi begitu itu yang gue terima, itu bener-bener gue baca saat itu juga, dan gue ambil poin-poinnya, gue langsung blast semuanya ke nasabah-nasabah gue gitu. Hmm. Dan gue happy banget ya, Prudential apa ya namanya ya, memelopori ya. Setelah Prudential memelopori memberikan kebijakan reimbursement ini, akhirnya perusahaan-perusahaan asuransi lain juga ikut-ikut mendukung ini, mendukung memberikan kebijakan Ya, reimbursement ya, gue lihat gitu. ada beberapa perusahaan asuransi yang sekarang juga sudah langsung apa namanya mengcover juga untuk isolasi mandiri ya. Betul, betul. Jadi Hmm. ya semoga akhirnya nanti rumah sakit bisa turun load-nya sehingga bisa memberikan space buat yang urgent. Yes, oke, thank you. Teman-teman yang ikutan nonton hari ini, kalau misalkan mau nanya sama Sani atau nanya sama saya, boleh silakan langsung diketik aja ya sambil sambil jalan, kita nanti sambil bacakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau jadi biar clear semuanya gitu kan ya. Nah, San, tadi ngomongin tentang isolasi mandiri di cover oleh asuransi Prudential saat ini. Kira-kira yang di cover itu biaya apa aja, San? Yang di cover itu contoh ya. Jadi isolasi mandiri di sini pengertiannya harus dipahami. Isolasi mandiri di sini adalah rumah atau di apartemen atau di villa. Hmm, Nah, kalau hmm, isolasi mandiri dilakukan di rumah, apartemen ataupun villa, yang bisa di cover itu adalah biaya pengobatan dan pemeriksaannya. Jadi kayak misalkan contoh PCR swab itu bisa diklaim. Terus misalkan ada konsul dengan dokter itu bisa. Jadi yang berhubungan dengan pemeriksaan. Terus kalau misalkan dari dokter nanti ada keluarin ini nih resep obat-obatan gitu kan. Nah, hmm. itu bisa diklaim. Nah, terus Oke. kalau misalkan perlu sampai dirawat inap di katakanlah rumah sakit full, tapi kondisi yang apa ya, ringan ke sedang ya. Jadi dia bukan sedang ke berat, tapi adalah ringan ke sedang. Nah, itu boleh di hotel yang kerjasama dengan rumah sakit atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan masuk ke sana, dia uang kamarnya, uang dokter dan segala macam itu bisa diklaim. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang menentukan dia dirawat di rumah atau di hotel itu siapa, San? Tentunya dokter. Dokter yang akan Hmm, memberikan apa ya namanya rujukan ya kalau dia perlu melakukan isolasi mandiri. Jadi ini pun menjadi syarat yang harus dilengkapi ketika melakukan reimbursement ke Prudential. oh, oke. Jadi kalau saya Mm-mm. nggak bisa ngaku-ngaku, oh saya positif, kemudian saya mau isolasi mandiri di Bali, misalkan gitu nggak boleh ya? Nggak bisa. Atau mau langsung cus ke Singapura, Marina Bay Sands, nggak Nah, bisa. nggak boleh ya, aduh. Nggak boleh.
gitu. Jadi ada surat rujukan dari dokter itu yang menentukan apakah reimbursement ini bisa dilakukan atau tidak. Dokternya itu adalah boleh dokter siapa saja atau dokter tertentu atau rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh Prudential atau gimana, San? Bisa dari rumah sakit, puskesmas maupun Mm. klinik. Yang penting Oh. ya bisa dari rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Yang penting memang Mm. ada gejala-gejalanya ya, nanti ada form yang harus diisi. Nah, Mm. nanti gejala-gejala tersebut diisi dalam form ketentuan-ketentuannya. Terus Mm. apa namanya, hasil PCR swab yang membuktikan bahwa dia positif. Nah, itu perlu di submit ke Prudential Pusat. Seperti itu. Oke. San, ini ada pertanyaan dari Dewi Susanti. Katanya budgetnya Prudent untuk apa namanya untuk isolasi mandiri ini batasnya untuk klaim COVID ini batasnya adalah sampai 5 miliar. Setelah itu mereka udah nggak bisa bantu lagi. Ini gimana, San? Menurutmu? Iya, iya benar. Halo Dewi. Jadi batasnya memang 5M. Ya, ini adalah kebijakan dari Prudential. Sebenarnya kan memang untuk apa ya? Untuk rawat jalan itu tidak di-cover ya, tetapi Prudential melihat kondisi seperti sekarang ini, akhirnya Prudential memberikan inisiatif bantuan dalam bentuk kebijakan, namun kebijakan ini terbatas yaitu 5M. Mm-mm. Seperti itu. Dan Oh, batasnya pun sampai 31 Maret, Ko Indra. Jadi sampai mana yang lebih 31 Maret duluan? ya, oke. Ya, Oh, mana yang 5 lebih miliar duluan? atau 31 Maret? Mana yang lebih dulu tercapai ya? Betul. Oke, oke, oke. Tapi pengalaman dari Prudential sendiri, kalau nggak salah kan kemarin itu kita sempat ada tuh yang santunan ya, santunan santunan COVID ya, 1 juta per hari. Oh iya, yang itu 1 juta gue dapet per hari. kok. Itu Oh, lu gue dapet ya? dapet. Gue Oh, dapet. oke. Jadi Jadi biaya rumah sakit dikasih, terus kemudian dapat tambahan pula uang saku ya? iya, dapet tambahan Eh, 1 juta per hari santunannya. karena selama Jadi 10 hari nggak ya, bisa prospek ya? enggak, gue selama 10 hari gue prospek di rumah sakit. Wih, luar biasa. Ya habis daripada bengong-bengong gak jelas tidur terus kan. Eh, Jadi apa yang lo lakukan selama di rumah sakit, San? Selama 10 hari itu. Eh, Gue lagi baca apa blognya Dahlan Iskan. Dia kan lagi COVID juga tuh di rumah sakit di mm-mm. Surabaya, dan kemudian dia juga tiap hari juga katanya bengong-bengong udah nambah berapa kilo gitu di rumah sakit. Kalau lo sendiri di rumah sakit waktu itu ngapain, San? eh, ada nonton. Waktu awal-awal gue Eh, banyakan tidur. Ya, jadi hmm, memang yang 3 hari pertama itu sepertinya memang gue drop banget ya. hmm, Itu 3 hari pertama gue banyakan tidur. Terus habis yang 3 hari itu udah mulai seger tuh, udah mulai hmm, seger. eh ada kalanya gue nonton, terus tapi di waktu yang sudah selesai nonton bingung kan, karena gue bukan tipe tipe orang yang suka suka nonton banget ya. hmm, Nah akhirnya ya udah sambil kerja gitu, sambil kerja sambil kontak-kontak orang, ngobrol-ngobrol aja sih hmm. gitu. Oke, sip. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah COVID itu termasuk sakit kritis atau enggak? Dari Henry. Hmm, tergantung kondisinya ya. Kalau menurut gue ya, kalau Mm-mm. kondisinya sampai yang sudah urgent banget, urgent dalam di sini pengertiannya adalah dia sudah menyebar sampai ke organ-organ lain. Nah, itu Mm-mm. bisa terkategori kondisi kritis. Tapi kalau Oke. misalkan apakah maksudnya kondisi kritis ini untuk klaim ke apa insurance, itu harus dilihat kembali dulu apa isinya. Hmm. Oke. Kalau nggak salah kita juga punya program kan yang namanya Prutop. Apakah Prutop ini bisa diklaim di COVID, Sang? Nah, kalau yang prutop itu kan harus masuk ke dalam ICU ya. ICU dalam Mm-mm. sekian hari, entah itu Hmm. 6 hari atau 9 hari. Hmm. Nah, kalau itu bisa diajukan dulu sih kok. Bisa diajukan Tapi dulu. kalau isolasi mandiri, isolasi atau kamar isolasi belum termasuk ICU dong? Belum, belum, Belum belum. ya. Tapi Jadi kalau misalkan dia ICU. beneran masuk ICU, itu bisa bisa diklaim kalau misalnya 6 hari ya. Yes, betul. Minimal 6 Hmm. hari. Dan itu ICU-nya ya yang ICU yang banyak peralatan itu loh kok.
yang Iya ya, yang pakai alat tahu ya. bantu atau apa gitu ya. Ya, ya, terus yang ada yang Heeh. pasang buat di jantung segala macam itu. Nah, itu ICU, bukan kamar Iya iya. isolasi, itu berbeda. Oke, jadi karena COVID pun meskipun banyak sekali yang OTG, banyak sekali yang gejalanya ringan sampai sedang, tapi kalau gejalanya memang sudah parah, sudah sampai masuk ICU, itu bisa dianggap sebagai sakit kritis gitu ya. Tapi nanti Mm-mm. semuanya kembali lagi tergantung kepada kondisi si pasien dan kemudian kita mesti melihat lagi adalah apa yang dijanjikan di polis, begitu ya San ya? Betul, betul, iya. Oke, siap. Nah, terus kemudian persyaratan untuk klaim apa namanya, untuk klaimnya formnya apa aja San? SKD doang atau ada form tambahan lain? Adakah ada form khusus untuk COVID atau gimana? Yang mana nih, yang isoman ya? Ya, Atau, isoman oh, maupun klaim apa maupun rawat inap. Kalau rawat inap kayak biasa aja ya, seperti biasa lah ya. iya, kalau yang rawat inap seperti biasa. Kalau yang isoman Hmm. ini paling seperti biasa juga, cuma perlu ada tambahan surat rujukan. Surat rujukan yang apa? Yang tertulisnya itu adalah dia harus isoman berapa lama, berapa hari Hmm. gitu ya, Hmm. dan kenapa gitu. Jadi Hmm. ada tambahan itu Oke. di luar daripada SKD. Ini Terus khusus kalau untuk yang misalkan, isoman tadi ya. betul, dan terus kalau misalkan dia perlu melakukan PCR yang kedua untuk melihat apakah dia sudah negatif atau tidak, nah Hmm. itu juga perlu Hmm. surat rujukan. Nggak bisa kita yang langsung kucuk-kucuk datang, gue mau di swab gitu terus langsung klaim hasilnya ke Prudential apa klaim kwitansinya ke Prudential, itu nggak bisa. Tetap harus ada surat Oh. rujukannya. Oke oke. Nah ini saya lagi ada satu case nih yang mana nasabahnya sedang rawat inap di rumah sakit gitu ya. Karena apa? Karena kemarin juga memang harus rawat inap. Terus kemudian baru dapat info bahwa dokternya minta untuk sebelum pulang itu dia di PCR lagi. Itu gimana tuh San? Iya, itu bisa diklaim kok. Bisa? Bisa diklaim. Tidak termasuk yang harus kasih alasan atau apa kayak gitu? Dia diopnam kan kok. Dia di opnam. Iya, kalau di opnam tidak perlu yang perlu ada alasan karena nantinya Mm-mm. waktu yang di apa namanya di kan dari antara PMN itu Prudential Medical Network dengan rumah sakit dia Mm-mm. akan tektokan ada pertanyaan-pertanyaan dari PMN yang akan dijawab oleh si rumah sakit Mm-mm. gitu. Oh oke. Jadi Jadi udah sebenarnya dikoordinasikan sudah lah ya. iya betul. I see. Oke, terus kemudian kita lihat ada pertanyaan lain. Ada Baskoro Dena. Hai Dena, sudah selesai IG live-nya barusan? Tadi gua sama Dena itu sebelum kita live, Dena lagi live gitu. Jadi pada saat kita Wow, belum luar mulai, biasa. gua nonton Dena. Setelah Dena selesai, dia nonton gue. Oke. Oke, Stephen Andi minta surat rujukan Instagram. Kok IG sih? Lagi minta surat rujukannya kemana ya untuk yang kedua kalinya? Karena lagi ada nasabah yang lagi isolasi mandiri. Ya kedua kali apa nih, Steven? Mungkin yang PCR swab ya. Mungkin. Untuk Nah, yang kalau yang PCR swab PCR swab gimana? ya minta kembali ke dokter yang ini yang mengarahkan dia untuk melakukan PCR swab. Sebaiknya sih dokter yang sama. Dokter yang sama yang Sebaiknya dokter menghandle sama. dia Oke. untuk isoman. Oh, oke. Mm-mm. Siap. Oke, teman-teman sambil itu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Untuk detail-detail yang ini kebanyakan yang nonton kayaknya agent nih. Malah malah Iya, jadi sesi ini, malah jadi sesi konsultasi untuk klaim kayaknya. iya nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi ya, yang penting kita seru-seruan. Kita dari sesi ini mudah-mudahan adalah semua teman-teman dapat dapat gambaran tentang bagaimana kondisi di rumah sakit, kondisi perawatan, dan kemudian apa saja tindakan-tindakan yang sudah dilakukan di rumah sakit, khususnya adalah yang gejalanya mirip-mirip kayak Sani gitu ya. Dalam artian adalah nggak terlalu berat gejalanya. Jadi juga kalau bisa udahlah nggak usah masuk rawat inap di rumah aja isolasi mandiri, terus kemudian di rumah nggak perlu diinfus gitu ya, Mm-mm. kemana-mana susah, jadi mendingan santai-santai di rumah sambil nonton TV, sambil nonton Netflix gitu ya. Betul. Nah, San, untuk Mm-mm. teman-teman nih, saran-saran atau tips dari Sani sebagai COVID survivor untuk teman-teman tentang COVID, itu gimana San?
Em, Kalau sekarang seharusnya mungkin udah lebih banyak yang aware ya daripada waktu gua kena waktu bulan September. Waktu bulan Yes. September, waktu gua kena masih banyak yang bilang, "Oh, lu inner circle pertama gua yang Hmm, kena," dia bilang. ya. Selama ini gue cuma dengar siapa 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 gitu. Jadi kayak Hmm. mereka pada waktu itu pun baru berpikir, "Oh, COVID itu ternyata ada," gitu loh. Nah, tapi Orang-orang makin jauh ke lah ya waktu itu ya. betul, betul. Nah, tapi makin sekarang ya kalau ngobrol sama orang itu kayak iya nih sekarang udah biasa lah sekarang COVID gitu ya. Cuman sayangnya menurut saya jangan menganggap bahwa itu sudah biasa ya. Hmm. Karena apa? Ketika kita menganggap itu sudah biasa, akhirnya kita menjadi ceroboh, kita menjadi lengah, kita jadi yang harusnya yang kita apa? Yang diarahkan untuk sering-sering cuci tangan, pakai masker segala macam, akhirnya itu menjadi teledor. Jangan seperti itu kalau menurut gua. Jadi tetap kita harus jaga jarak. Kalau nggak perlu banget, udah di rumah aja, nggak usah yang keluar-keluar. Terus sering-sering cuci tangan, sering-sering apa semprot disinfektan. Kenapa gue bilang seperti itu? Mungkin kita yang seumuran gua, bukan lu ya, kok ya, lu kan udah beyond Lagi college. yang kedua, nah gue berhitung dua nih. Kalau yang seumuran gua mungkin masih masih imunnya masih oke. Mungkin kalau kena COVID tuh paling ya ringan-ringan sedang gitu kan. Nah, tapi khawatirnya adalah kalau kita membawa atau kita menjadi carrier untuk yang lebih tua. Nah, itu kan yang ditakutkan sebenarnya. Jadi ya sebaiknya ini aja tetap mematuhi gitu. Ya, ya, ya. Memang apa namanya sekarang-sekarang ini memang harus diakui bahwa makin banyak ya yang kena kayaknya yang apa dari lingkungan kita, lingkungan gua lah, lingkungan lu juga sama bahwa makin banyak yang kita kenal langsung yang sekarang kena. Kalau zaman dulu kayaknya memang bener yang kata lu kayaknya oh temennya si ini gitu kan ya. Jadi agak jauh gitu. Kayaknya sekarang udah masuk ke circle ring satu kita, masuk kenalan-kenalan kita langsung yang kena gitu ya. Jadi saudara gue Betul. juga ada beberapa yang udah lagi dirawat inap lah, yang lagi ini. Nah itu memang sekarang lebih lebih parah sih memang. Tapi tapi yang satu hal yang gue pelajari adalah saat ini pengetahuan tentang si virus ini juga semakin semakin bagus. Dalam artian adalah informasinya udah lebih jelas, sudah lebih clear kalau sakit harus ngapain, terus kemudian nggak perlu terlalu takut-takut banget, tapi tetap yang tadi lu bilang tetap apa namanya harus jaga protokol kesehatannya supaya dilakukan karena kenapa? Karena kita bukannya takut, kalau saya sih bukan takut dengan diri sendiri. Waktu zaman-zaman awal kemarin itu juga gue bukan bukan takut dengan gue atau keluarga sendiri. Kenapa? Karena gue masih merasa muda. Gue masih merasa muda, masih merasa sehat. Artinya kalau misalkan sampai gue kena pun kayaknya gue nggak akan fatal lah, nggak akan sampai parah, nggak akan sampai mati, mudah-mudahan gitu ya. Istri harusnya sama, anak masih kecil juga kayaknya nggak terlalu gimana banget, gue nggak gitu takut lah. Tapi yang gue takut waktu itu adalah nyokap. Nyokap waktu itu sudah 75 tahun. Nah, selama pandemi itu memang nggak pernah, nggak, ya sangat-sangat membatasi lah untuk datang ke rumah nyokap. Cuma datang paling 10 menit, 15 menit langsung jalan lagi, terus kemudian pakai masker, nggak lepas masker di sana dan lain-lain. Nah, memang kita harus mikirin adalah orang-orang tua sih, orang-orang tua atau orang-orang yang komorbid, yang punya komorbid, yang apa ya, yang beresiko tinggi untuk kalau kena itu bisa sampai parah, bisa sampai fatal. Nah, itu memang kita perlu jaga sih. Oke, thank you San udah sharing-sharing tentang ini. Nah, kalau misalkan ini kan judul judul acara kita hari ini adalah cara mudah untuk klaim asuransi kesehatan karena COVID. Nah, menurut lo cara yang gampang itu gimana sih San untuk klaim? Cara yang gampang sebenarnya tinggal kontak agentnya aja sih kok. Karena Mm-mm. takutnya kan ada contoh nih kayak yang tadi kan harus minta minta surat rujukan. Nah, kalau Rujukan, kalau betul. kita kalau kita kan pada umumnya nggak ke dokter dulu gitu kan, langsung tau-taunya pergi swab sendiri gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi ternyata di sini perlu surat rujukan segala macam. Nah, jadi cara paling gampang itu adalah ya udah kontak agentnya. Nanti agentnya akan jelasin step-step apa aja yang perlu dilakukan. Oke, nah tapi di lapangan sendiri banyak sekali banyak sekali nasabah-nasabah yang
sekarang sedang kehilangan induk, dalam artian agentnya mungkin sudah tidak aktif, agentnya sudah apa namanya sudah entah kemana, sudah keluar dari asuransi, sudah pindah ke asuransi lain atau apa. Nah itu orang-orang kayak gitu gimana tuh San? Ya, boleh hubungin kita sih kok. Boleh hubungin Kalau gua hubungin atau kita ya? lu. Eh, Ya, nanti eh, kita bisa bantuin. Kalau Oke, perlu sip. juga Jadi nggak kita apa-apa kok. kita kita sama-sama komitmen lah ya bahwa semua nasabah, siapapun nasabahnya, nasabahnya siapapun, kita akan bantu gitu ya, kita komit lah ya. Betul, betul. Oke, siap, sip, sip, sip. Oke, kayaknya waktunya sudah hampir habis, nggak berasa kita sudah hampir 1 jam, udah 56 menit sejak kita awal, apa namanya, awal IG live kita Mulai malam live. ini, dan hari ini rame banget yang hadir, banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Thank you untuk semua yang sudah datang, thank you untuk semua yang sudah menyimak, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat, dan kemudian bisa ada satu pencerahan, khususnya adalah tentang betapa pentingnya bahwa kita kalau misalnya sampai kena atau ada orang-orang terdekat kita yang sampai kena, tolonglah isolasi mandiri gitu ya. Isolasi mandiri aja Betul. di rumah atau di hotel gitu. Tapi konsultasi ke dokter, karena kenapa? Karena di rumah sakit banyak sekali orang-orang yang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang hanya gejalanya ringan atau sedang seperti kita ya. Gitu ya San ya? Betul, betul. Iya kok. Oke, sip. Kalau gitu, thank you banget atas kehadirannya, Sani. Thank you juga Oke, untuk semua yang thank sudah you, hadir Ko hari ini. Indra. Kita tutup hari ini ya. Iya, iya, Oke, thank sip. you Ko Thank you Indra semuanya. Thank you, San. kesempatannya. Yuk, Oke, bye-bye. bye-bye.